Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sini saya akan memaparkan mengenai biografi seorang tokoh pahlawan nasional, juga seorang perintis pendidikan wanita Indonesia, termasuk idola saya, yaitu Raden Dewi Sartika. Tapi sebelumnya, mari kita perkenalan dulu. Nama saya Astri Dewi Fauziah dari kelas 10 APL 2, nomor absen 4. Dan sebelumnya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam videonya. Tapi mari kita lanjut. Go! Dewi Sartika lahir pada tanggal 4 Desember 1884 di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat. Beliau adalah seorang putri dari keluarga priayi Sunda, yaitu Raden Ayu Raja Permas dan Raden Samanegara. Sedikit cerita dari ayahnya Raden Dewi Sartika. Ia adalah seorang pati di Bandung, tetapi beliau pernah menantang pemerintah Hindia Belanda sehingga istrinya harus diasingkan ke Ternate. Setelah ayahnya wafat, Dewi Sartika kecil pun diasuh oleh pamannya, yaitu Patih Adat Cicalengka. Dari pamannya lah ia belajar mengenai kebudayaan Sunda. Untuk wawasan kebudayaan Belanda, ia dapatkan dari seorang nyonya asisten residen berkebudayaan Belanda. Sejak kecil, Dewi Sartika sudah menunjukkan bakat mengenai pendidik dan kegigihannya untuk kemajuannya. Sambil bermain di belakang gedung kepatihan, Raden Dewi Sartika pun menerapkan atau memperagakan apa yang ia dapat dari sekolahnya mengenai baca, tulis, bahasa Belanda, dan lain sebagainya kepada anak-anak pembantu di kepatihan. Kapan bilik kandang kereta, lalu arang, pecahan genting, dan lain sebagainya dijadikannya alat bantu untuk belajar. Ketika Dewi Sartika berumur 10 tahun, Cicalengka digemparkan oleh kemampuan baca dan tulis dan juga beberapa patah kata bahasa Belanda oleh anak-anak pembantu di kepatihan dan juga rakyat jelata lainnya. Sebelumnya belum ada anak-anak atau rakyat jelata lainnya yang bisa berbahasa Belanda dan juga bisa menulis, berhitung, dan juga membaca. Setelah remaja, Dewi Sartika kembali kepada ibunya di Bandung. Dengan jiwanya yang sudah dewasa, Dewi Sartika pun ingin untuk mewujudkan cita-citanya, dan juga didorong pula oleh pamannya yang memiliki cita-cita yang sama seperti Dewi Sartika. Akhirnya beliau bisa mendapatkan izin untuk mendirikan sekolah putri atau sekolah untuk perempuan. Pada tahun 1906, Dewi Sartika menikah dengan Raden Kanduruan Aga Suryawinata. Dari pernikahannya tersebut, beliau memiliki putra bernama Raden Atot yang merupakan ketua umum dari BIVB, yang merupakan klub sepak bola dari cikal bakalnya Persib Bandung. Sejak 1902, Dewi Sartika mengajar di ruangan yang kecil, yaitu di belakang rumah ibunya. Dewi Sartika mengajarkan cara menjahit, memasak, merendah, menulis, membaca, dan lain sebagainya. Usai berkonsultasi dengan Bupati RA Amartanegara pada tanggal 16 Januari 1904, Dewi Sartika membuka sekolah istri. Murid-murid angkatan pertamanya terdapat 20 murid, sehingga pada tahun berikutnya, yaitu 1905, kelasnya pun bertambah, sehingga sekolah istri dipindahkan menjadi di Ciguryang, Kebon Cau. Lokasi baru ini dibeli oleh Dewi Sartika sendiri dengan uangnya, dan juga ada dana bantuan dari Bupati Bandung. Lulusan pertama keluar pada tahun 1909. Pada tahun-tahun berikutnya di wilayah Pasundan terdapat sekolah-sekolah istri lainnya yang didirikan oleh perempuan-perempuan hebat seperti Dewi Sartika. Masuki usianya yang ke-10, yaitu tahun 1914,
Sekolah Istri berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Sekolah Keutamaan Istri didirikan oleh Encik Rama Saleh. Pada bulan September 1929, Raden Dewi Sartika mengadakan peringatan pendirian mengenai sekolahnya yang sudah berdiri selama 25 tahun, yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Raden Dewi. Atas jasanya, Dewi Sartika dianugerahi bintang jasa oleh pemerintah Hindia Belanda. Dewi Sartika meninggal pada tanggal 11 September 1947 di Tasikmalaya. Setelah 3 tahun, makamnya dipindahkan ke komplek pemakaman Bupati Bandung, yaitu jalannya di Karanganyar, Kabupaten Bandung. Jejak pahlawan pendidikan asal Bandung, Raden Dewi Sartika, masih terasa di Jalan Keutamaan Istri Kota Bandung. Pasalnya, sekolah rintisan Dewi Sartika masih berdiri tegak di lokasi ini. Bahkan para siswa di Sekolah Dasar Dewi Sartika masih selalu menyanyikan lagu Dewi Sartika setiap sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Perempuan di sekitarnya pun diharuskan untuk menuruti kemauan orang tua dan bergantung dari ayah dan suami. Melihat kondisi tersebut, Dewi Sartika mulai tergugah untuk membuat kaumnya menjadi pribadi yang mandiri. Sosoknya mampu membawa perubahan dalam dunia pendidikan pada masa kolonial. Berbekal dari pernah bersekolah dan dapat membaca, Dewi Sartika berinisiatif untuk menyelenggarakan pendidikan layak bagi perempuan. Untuk mengenang sosok Dewi Sartika, terdapat museum pendidikan yang menyediakan ruang khusus bagi Dewi Sartika. Selain itu, ada pula Taman Dewi Sartika lengkap dengan patung beliau di kawasan Balai Kota Bandung. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam videonya, misalnya ada kata-kata yang salah atau kurang dimengerti, juga mau minta maaf. Saya melihatnya secara langsung ke diri saya sendiri dan bukan ke kamera, jadi mungkin terlihatnya itu seperti saya membaca teks, tapi sebenarnya tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.